warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang terhormat Bapak Haji Effendi, Master Pendidikan selaku Kasih Keagamaan Dinas-Dikdasmen YPI Al-Azhar. Yang terhormat Pengurus YPI Al-Azhar Cabang Palembang, Bapak Ustadz Haji dan Bapak Kepala SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang, Bapak Dr. Andes Ahmad Nahrawi. Yang terhormat Jamiah SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang. Yang terhormat Dewan Guru dan Staf SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang. Yang terhormat orang tua peserta wisuda tahfiz Quran SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang dan peserta wisuda tahfiz Quran SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita dapat berkumpul bermuajahah walaupun melalui Zoom meeting di acara kita wisuda tahfiz tahun 2020 SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umat yang mengikuti jalannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengucap ikrar sebelum memulai serangkaian acara pada hari ini agar bertambah kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar dipimpin oleh Ananda Muhammad Nasrullah Aldebaran. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Saya adalah bertuhan Allah. Wabil Islami dina. Dan saya adalah beragama Islam. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya adalah bernabi Muhammad. Wabil Qur'an imama wa hakama. Saya adalah berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertingkatlah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin tetap berdiri. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Al-Azhar yang akan dipandu oleh yang terhormat Ibu Winda Purnamasari SPD. Kepada Ibu Winda kami persilakan.
Mas Al-Azhar. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, lembaga pendidikan dakwah dan sosial, membina putra putri harapan masa yang berharap punya kepada Allah yang Esa. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar mengemban amanah dan dambaan yang umat, mewujudkan tinggi awan beriman yang ikhlas berjuang membangun umat dan bangsa. Mari kita dukung cita-citanya untuk dilestarikan, sehat jasmani dan rohani, cakap ambil percaya diri dalam pribadi yang kuat, berbakti pada ibu pertiwi. Billahi Rabbaya Karim, Wabil Islami Dina Ya Rabbal Alamin, Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah, Wabil Qur'ani Mama Makaman Allah Akbar. Cita-citanya untuk dilestarikan, sehat jasmani dan rohani, cakap ambil percaya diri dalam pribadi yang kuat, berbakti pada ibu pertiwi, berbakti pada ibu pertiwi. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Qori Muhammad Nasirullah dari kelas 8A. Kepada Ananda Nasir, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang mendengar dan juga yang membaca mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah pesan cinta dari Ilahi Rabbi yang menjadi pedoman untuk kita dalam meniti kehidupan ini. Menjadi hafiz Quran adalah sebuah perjuangan panjang melawan segala nafsu dan bisikan setan. Namun, murid-murid SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang insya Allah mampu melewati segala rintangan demi menjadi hafiz Quran. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama demonstrasi Hifzul Quran dari kelima perwakilan peserta wisuda hari ini. Yang pertama, Ananda Izudan Rasyad yang akan membacakan salah satu surah dari juz 30 dan nanti akan dilanjutkan dengan Muhammad Ihsan Zakaria dari kelas 8A yang akan membacakan salah satu surah juz 29. Selanjutnya, Savana Ersyad Ananda dari kelas 8B yang akan membacakan salah satu surah juz 29. Dilanjutkan kembali oleh Safira dari kelas 87A maksud saya yang akan membacakan salah satu surah dari juz 1 dan akan ditutup oleh Kak Alma Syifa Salsabila dari kelas 9 yang akan membacakan salah satu surah dari juz 2. Salah satu ayat. Salah satu surah. Baik, hadirin yang terhormat, mari kita saksikan bersama-sama penampilan demonstrasi Hifzul Quran dari kelima Ananda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa adaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawwaw wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu kitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا للظالمين إلا تبارا شق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنزلنا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت فكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فما أنت بتابع قبلتكم وما بعدهم بتابع قبلتك ولئن أهواءهم من جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Untuk para imam peserta wisuda yang sudah hadir, Bapak Ibu para orang tua murid perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kelima wisudawan dan wisudawan yang kami tadi adalah diambil secara acak saja dari ke-46 yang akan diwisuda pada hari ini. Dan luar biasa, hafalan mereka bagus-bagus walaupun ada sedikit tadi yang lupa-lupa. Iya, grogi Bu Hayati. Karena ini adalah wisuda tahfiz pertama online. Jadi mungkin mereka agak sedikit grogi. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, itu merupakan tampilan dari anak-anak yang diwisuda pada hari ini. Mereka merupakan hasil mungkin didikan juga ya, didikan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih kami ucapkan. Dan ini seiring dengan program yang dilaksanakan oleh SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang, beriringan juga dengan Rumah Tahfiz SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang yang bertujuan untuk menjadikan anak-anak hafiz Quran. Mudah-mudahan para anak nantinya ke depan akan menjadi hafiz Quran yang hafal 30 juz. Amin. Takbir. Allah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan. Yang pertama akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Nahrawi selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang. Kepada Babe Awi, waktu dan tempat kami persilahkan.
dengan sambutannya online, maka membuka atas sambutannya yang pokok-pokok saja. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Abdullah As'ad Basyaiban, mata Allah betul ya hayati, yang sedang ada di Kudus, Jawa Tengah. Yang kami hormati pengurus YP Al-Azhar Jakarta, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab pendidikan adalah Diran Dikdasmen YP Al-Azhar, yang di dalamnya ada unsur-unsur, diantaranya adalah Kabid Kurikulum, ada Kasih Kurikulum, dan yang hari ini alhamdulillah terima kasih yang terhormat Bapak Haji Effendi, Kasih Kurikulum Keagamaan, satu-satunya lembaga swasta Diran punya Kasih Kurikulum Keagamaan dari TK sampai SMA dipegang oleh yang terhormat Bapak Effendi. Sekali lagi terima kasih Pak Effen, walaupun darurat penyelenggaraan kegiatan ini bisa dilaksanakan. Terima kasih, jazakallah. Yang kami hormati para orang tua yang mendampingi anak-anak, yang bisa mendampingi anak-anak pada acara wisuda, tahfiz, dan khatmul Quran kelas 9 yang diselenggarakan untuk kedua kalinya di SMP Islam Al-Azhar 33. Dan tak lupa kepada seluruh guru-guru SMP Islam Al-Azhar 33 yang hadir di ruang yang berkah ini. Juga ada sampel dan anak orang tua dan ananda Anas, yang Ustadz masih ingat bahwa Ananda Anas adalah pelopor ketika saya datang, Pak Effen dan teman-temannya, Bapak Ibu semua. Angkatan kelas 9 yang sekarang lulus adalah angkatan ketiga SMP Al-Azhar 33, sebanyak 11 anak, alhamdulillah sudah dinyatakan lulus, dan insya Allah besok akan melaksanakan acara tasyahur ketamatan. Yang ketika Al-Azhar ini berdiri di Sako ini tahun 2017, kelas 9 saat itu ada pindahan dari mantan sekolah lama, dan kelas 7-nya hanya ada satu, yaitu Ananda Anas. Makanya pada hari ini sebagai sebuah kehormatan Ananda Anas diundang karena beliau dan orang tuanya adalah pelopor bagi keberlangsungan SMP Islam Al-Azhar 33. Boleh tepuk tangan untuk Ananda Anas dan orang tua. Dan saya ucapkan juga pada kesempatan ini untuk kesekian kalinya kepada Ustaz Abdullah Basyaiban yang punya pondok Yayasan Darul Nurul Al Mustafa, yang pada saat saya lagi galau, saya lagi bingung karena murid kelas 7-nya sedikit, murid kelas 8, kelas 9 yang katanya pindahan nanti dari mantan sekolah lama akan banyak, ternyata hanya sedikit karena di sana juga diprotek. Dan Ustadz menginisiasi mengirim anak-anak pondok yang punya ijazah SD bisa mengisi, menempati, dan menemani Ananda Anas, sehingga pada hari ini Ananda tersebut menjadi kelas 9 dan bisa mengikuti acara ini. Hadirin yang berbahagia, Bapak Effen, Ustaz Abdullah, dan kawan-kawan semuanya, para orang tua wisudawan, wisudawati tahfiz, acara ini adalah acara yang sesungguhnya adalah bagian dari program YP Al-Azhar, yaitu memberi kesempatan dan memberikan apresiasi kepada seluruh murid-murid yang berhasil mencapai target hafalan-hafalannya. SMP Islam Al-Azhar 33 di tahun kedua, tepatnya tahun kemarin, juga menyelenggarakan kegiatan yang sama. Kalau di Jakarta, wilayah Jabodetabek, melalui Diran Dikdasmen YP Al-Azhar, melalui dipelopori diantaranya oleh Bapak Effen yang nanti akan memberikan sambutan, melaksanakan wisuda tahfiz untuk level SD yang ada di Jabodetabek, Cianjur, dan lain sebagainya, hadir di satu tempat. Dulu pernah di Al-Azhar Sentra Primer, dan terakhir kemarin di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saat itu belum ada COVID, sehingga bisa diselenggarakan secara langsung. Anak-anak berbondong-bondong dari penjuru Nusantara, terutama yang ada di Jabodetabek, bisa hadir di sana. Termasuk juga SD Al-Azhar Palembang, Ustaz masih ingat tahun lalu mengirim juga, didampingi oleh guru SD Bapak Hayatuddin, mendampingi anak-anak SD. SMP tidak, kenapa? SMP punya keyakinan daripada berangkat ongkosnya besar ke YP Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar, lebih baik menyelenggarakan sendiri. Dan alhamdulillah saya masih ingat respon Ustaz, respon Bapak Haji Nasrul saat itu kita menyelenggarakan dan belum mengundang
Dirat Pak Eber, saat itu wisuda tahfiz pertama diselenggarakan di bawah pohon durian di belakang kampus TK yang ada di bawah sana. Rencananya tahun ini akan diselenggarakan atas ide Ustadz juga, kalau bisa Ustadz Zuna, saya masih ingat kalimat Ustadz Abdullah, tahun depan wisuda tahfiz nggak perlu SD pergi ke Jakarta, tapi bisa digabung penghafal Al-Quran dari SD, penghafal Al-Quran dari SMP bisa gabung menyelenggarakan acara kegiatan ini melalui acara wisuda tahfiz akbar kampus Al-Azhar Palembang. Namun Allah biqadarullah, dengan takdir Allah suasananya berbeda, bukan hanya wisuda tahfiz kedua tidak diselenggarakan secara langsung, tapi juga ujian nasional sudah dihilangkan anak kelas 9 dan lain sebagainya, sampai kita kurang lebih 3 bulan kemarin saya pun off, tidak ada berada di Palembang. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyaksikan anak-anak hebat dari Bapak Ibu semuanya, yang kalau tahun lalu wisuda tahfiz pertama menurut catatan dari sekolah, laporan dari Pak Anggon, kawan-kawan, tahun lalu hanya ada 30 yang diwisuda, hasil dari munakosah. Dan hari ini alhamdulillah bertambah menjadi 46. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Dan capaian targetnya pun melalui sampel tadi yang ditampilkan, Ananda kelas 7 yang mengikuti wisuda tahfiz adalah yang benar-benar mungkin dites, diuji benar-benar hafal juz 30. Bahkan ada yang lebih. Ananda Safira tadi hafalannya sampai lebih dari 3 juz. Bahkan Ananda Safira kelas 7 itu 4 juz. Tepuk tangan buat Ananda Safira. Dan Ananda Rasad yang tadi baca pertama itu sebagai sampel contoh yang hafal juz 30. Sementara anak kelas 8 yang tadi tampil ketiga dan keempat, Ananda Ihsan dan Safana, hafalannya 2 juz dan bahkan Ananda Ihsan lebih dari 2 juz. Itu hasil dari beroleh di sini. Dan yang terakhir sebagai sampel teman dari Ananda Anas dan anak-anak pondok yang ada hadir di sini secara langsung, Ananda Almas adalah Ananda yang Allah kasih karunia. Terima kasih dan selamat buat Mama Almas yang Anandanya diberikan otak kelancaran, mudah sekali untuk menghafal. Dari yang saya tahu hanya 1 juz lebih, sekarang di kelas 9 sudah 5 juz. Tepuk tangan buat Ananda Almas. Nah, buat yang lainnya kami ucapkan selamat kepada Ananda semuanya yang mengikuti acara wisuda tahfiz, dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua yang mensupport selalu, dan mudah-mudahan SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang punya ikon dan punya keunggulan lebih. Nanti kalau ada orang tua murid yang ingin anak sekolahnya berakhlak, beradab, anaknya soleh, bahkan ada kelebihan hafal Al-Quran, silakan datang ke SMP Islam Al-Azhar 33. Apalagi UN sudah tidak ada dan sejak kemarin rencananya tahun depan baru dihapus, tapi berkat COVID, alhamdulillah UN sudah dihapus dari sekarang. Jadi alumni sekarang kelas 9 adalah alumni angkatan corona yang luar biasa. Dan kami ucapkan khusus untuk anak-anak kelas 9, selamat semua murid kelas 9 Ustaz dan Pak FN, semua murid kelas 9 hafalannya lebih dari 1 juz, bahkan lebih dari 2 juz Ustaz. Lebih dari 2 juz. Ananda Almas 5 juz, dan catatannya sudah saya berikan kepada Ustaz FN, ke Ustaz belum saya sempat berikan. Demikianlah sambutan dari saya sekaligus laporan dan tanda syukur dari kami. Sekali lagi selamat Mama Ana, selamat para orang tua murid kelas 7 kelas 8 yang mengikuti tahfiz, yang berhasil melalui seleksi munakosah beberapa hari yang lalu. Dan tentu anak-anak yang hafal juz 30 kelas 7 kelas 8 masih banyak lagi. Cuma hasil tesnya masih ada banyak yang parah-parah dan perlu dibetulkan lagi. Kami tidak mau menampilkan di sini. Mungkin Ustaz Efe dan Ustaz Abdullah bisa menyimak Ananda Rasad tadi bagaimana mat wajib mereka panjangnya dibetulkan sudah bagus. Bagaimana Ananda Safana huruf zalnya dan zainya sudah bagus. Kalau tadi Ananda Ihsan begitu lancarnya dengan Ananda Almas, bahkan Almas sudah seperti baca murotal di radio gitu. Ananda Ihsan seperti murotal di radio. Ananda Ihsan adalah ketua OSIS
yang hafalannya juga banyak Ustaz Epen. Demikian mungkin sebagai tanda syukur saya, bisa dilihat dari ekspresi saya yang begitu gembira, dan teman-teman guru yang hadir di ruang ini juga begitu gembira. Sekali lagi Pak Antoni, Pak Nanda, guru-guru semuanya mengucapkan terima kasih jazakallah atas peran semuanya. Mudah-mudahan SMP Islam Al-Azhar juga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pendahulu-pendahulu, saya sebut juga Bapak Mukti, guru-guru yang sudah sekarang ada di luar, Ibu Eka, Ibu Okmi, Bapak Okmi yang dulu guru matematika juga hafalannya bacaannya bagus, guru agama bagus dan semuanya. Semuanya tidak saya lupakan atas sejarah itu semua. Buat Anda khusus kelas 7 kelas 8, pertahankan dan tambahkan terus, kita tingkatkan lagi. Anak yang kelas 7 mudah-mudahan dipelopori oleh Ananda Safira, lulus tahun 2022, kelak akan muncul anak wisuda tahfiz keempat, akan ada catatan yang hafal lebih dari 10 juz. Allahu Akbar. Dan buat anak-anak yang kelas 8 yang sekarang sudah ada yang 2 juz, 3 juz, mudah-mudahan bisa meniru kakak Almas, bisa melewati kalau perlu lebih dari 5 juz. Takbir. Allah. Demikian Ustaz Abdullah, Pak Epen, saya senang sekali walaupun jauh wisuda tahfiz tak bisa terselenggara dan saya bisa hadir menemani anak-anak di sini di tengah musibah seperti ini. Sekali lagi jazakallah pada Ustaz Epen dan Ustaz Abdullah yang dari jauh dari kesibukannya bisa menemani kita semuanya. Selamat buat orang tua semuanya. Semoga nanti para anak-anak kita akan benar-benar memberi syafaat kepada kita, menolong kepada kita sebagaimana Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan surullah yansurkum wa yusabbihu. Terima kasih Mbak Beawi yang sudah menyampaikan sambutannya. Jadi Pak Yudi, kalau mau melihat anak-anak hafiz Quran, anak-anak solih-solihah, kalau mau mendidik anak-anak seperti itu, datanglah ke SMP Islam Al-Azhar. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, mari kita dengar pula kata sambutan dari Ketua Yayasan Al-Azhar Cabang Palembang, pengurus Al-Azhar Cabang Palembang yang terhormat Ustadz Haji Abdullah Asad Basyaiban. Kepada Ustadz kami persilakan. Didengarkan? Suara? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya cintai dan saya banggakan, sahabat-sahabat saya, pengurus YPI Al-Azhar Cabang Palembang, Bapak Haji Nasrul, sebagai sekretaris dan bendahara Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Cabang Palembang, Kepala Sekolah SMP Islam 33 Al-Azhar, Bapak Haji Nahrawi, Babeh, yang selalu energik dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Epen dan seluruh guru-guru SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang dan panitia tasyakuran wisuda kelulusan anak-anak kita kelas 9, orang tua murid yang mempercayakan anandanya menunaikan atau menuntut ilmu di Al-Azhar
di SMP Al-Azhar 33, dan insya Allah perjuangan ayah dan bunda sekalian mempercayakan pendidikan anak-anaknya, anak kami di SMP Islam Al-Azhar 33 itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan di tempat yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang di wisuda, alhamdulillah bersyukurlah kalian saat ini dan pada hari ini kita semua berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelulusan kalian di tingkat jenjang SMP. Tetapi ingatlah bahwasanya kelulusan kalian ini adalah sebuah langkah awal untuk perjuangan yang lebih besar dan bahkan lebih berat di masa-masa yang akan datang. Dan anak-anak kami sekalian yang di wisuda hafalan pagi ini itu adalah juga sebuah langkah awal untuk menuju kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam diri kalian adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya hadis jelas dan sahih yang mana di dalam hatinya ada kalam Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat azab pun taala di dalam menghafal surah dan dia mencintai surah Tabarak, dia baca setiap hari. Ketika dia meninggal dunia, datang malaikat azab yang akan mengadab si hamba tersebut. Karena dia selama hidup di dunia banyak sekali melakukan kenakalan-kenakalan duniawi. Tapi dia mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala, khususnya surah Tabarak dibaca setiap hari. Ketika mau diadab, si hamba tersebut mengatakan, wahai malaikat, di dalam diriku terdapat kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Karena kalam Allah itu ya hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Yang mana engkau adalah perkara yang hadis, perkara yang baru yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana engkau berani untuk mengadab aku yang di dalamnya terdapat perkara yang qadim. Maksudnya surah Tabarak. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan pernah diadab orang-orang yang melestarikan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana engkau, si hamba mengatakan, berani dan golil adab, mana tata keramamu mau menyiksa perkara yang qadim. Gak ada ceritanya perkara hadis bisa menyentuh perkara qadim atau menyiksa perkara qadim. Sehingga malaikat Allah Subhanahu wa taala kebingungan dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala melapor kejadian tersebut. Apa kata Allah? Malaikatku, hambaku itu benar. Dia telah memang melakukan banyak kenakalan-kenakalan di dunia, tetapi karena dia melestarikan kalamku, dan kalamku itu ladzatku, qadim, dan dia mencintai kalam-kalamku, maka aku selamatkan dia daripada siksaan yang akan engkau lakukan. Dan malaikat mengatakan, tetapi engkau tugaskan untuk mengadab setiap orang yang durhaka dan nakal, ya Allah. Ya, tapi ini adalah pengecualian. Maka hikmah daripada kisah ini, anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, bahwasanya syafaat bagi orang yang melestarikan Al-Qur'an, maka merugilah orang yang tidak mau melestarikan Al-Qur'an. Terus jaga hafalan kalian, tambah hafalan kalian, niat tanamkan di dalam diri kalian adalah untuk melestarikan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Menjadda wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan ia mendapatkan daripada niat kesungguh-sungguhannya. Ingin menjadi hafidh, insyaallah akan menjadi hafidh. Maka pada kesempatan yang mulia ini, saat ini saya tidak banyak untuk menyampaikan kalimat, hanya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, dan kita mendapatkan naungan Allah, dan kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahagia, bangga kepada kita semua. Saat ini saya sudah berada di Tuban, di Bonang,
berziarah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala mulai dari Cirebon dan insyaallah diakhiri nanti di Sunan Ampel ziarah Wali Songo. Tujuannya apa? Untuk mendoakan kita semua, mendoakan bangsa, mendoakan sahabat-sahabat sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang agar kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak usah susah, tidak usah gelisah meskipun kegiatan tasyakuran kita anak-anakku sekalian hari ini dengan online, tapi insya Allah nanti kita pada saatnya ketika pandemi COVID ini sudah dinyatakan sudah clear, aman oleh pemerintah, maka nanti kita akan siapkan waktu yang lain untuk kita bisa berkumpul bersama-sama, reuni silaturahim anak-anak sekalian bersama sekolah, pengurus dan guru-guru. Terus semangat doa Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar cabang Palembang SD sudah mulai dibangun dan bahkan sudah ditempati, tetapi SMP masih menjadi sebuah mimpi dan saya yakin mimpi itu tidak mungkin terjadi ketika kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar maksimal. Doa silahul mukmin. Al-Azhar Palembang hanya berawal daripada mimpi. Mimpi kecil saya dan mungkin mimpi kecil daripada sahabat-sahabat saya semua yang berjuang bersama-sama saya di belakang saya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Tidak ada hal yang mustahil. Secara pribadi pengurus Palembang adalah bagaimana membebaskan lahan yang lebih luas lagi dan membangun sarana sekolah SMP Islam Al-Azhar 33 serta di dalamnya terdapat asrama boarding school pesantren. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat, mohon doanya. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita akan laksanakan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan tentu adalah sebuah kegembiraan bagi anak-anakku sekalian yang saat ini berjuang di awal-awal. Itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. As-sabiqunal awwalun, yang awal-awal itu adalah memang pejuang-pejuang sejati. Selanjutnya tinggal menikmati, merasakan bahagia, tertawa sendiri, senyum sendiri, melihat insyaallah kesuksesan Al-Azhar di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Babe, Bapak dan Ibu guru, panitia semua, lelahnya antum sekalian. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik-baiknya. Dan terima kasih telah sabar mendidik anak-anak kami. Mari kita berjuang bersama-sama. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berdoa bersama-sama. Santri-santri yang mukim di pesantren Darun Nuril Mustafa DNA, jangan pernah lupakan jasa guru-guru kalian, pejuang-pejuang yang mencetak kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin as-salihin. Terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya, atas segala kekurangan kami semua yang selama ini mungkin belum maksimal, tetapi kami sudah berusaha untuk sebaik mungkin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu keluar. Dipade lah.
Sekali lagi kami mohon kesediaan kepada Bapak Haji Effendi MPD untuk menyampaikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Bapak dan Ibu? Terdengar? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqul azim wa shadaqur rasul karim. Yang saya hormati Ketua YPI Al-Azhar Cabang Palembang, Ustadz Abdullah Basyaiban. Yang saya hormati Kepala SMP Islam 33 Palembang, Bapak Dr. Haji Ahmad Nahrawi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Jamiatul Walidin. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru, juga karyawan SMP Islam 33 Palembang, dengan panitia dan juga Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua murid, wabil khusus Bapak Ibu orang tua peserta wisuda tahfiz dan khatmul Quran SMP Islam Maja 33 yang dirahmati Allah. Dan yang paling saya banggakan adalah murid-murid yang insya Allah pada hari ini akan diwisuda, baik wisuda tahfiz ataupun juga kegiatan khatmul Quran. Insya Allah Ananda menjadi anak yang soleh dan solehah di masa yang akan datang. Alhamdulillah, disyukur kita kepada Allah pada hari ini kita dapat bersilaturahim walaupun dalam kondisi dengan virtual atau daring. Alhamdulillah kita berkenan dan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita yang masih bertetap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati juga Pak Haji Nahrawi dan Ustaz Abdullah Saiban, alhamdulillah saya senang, saya bangga dan berbahagia dapat bermuajahah dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya diberi amanah oleh Kepala Direktorat Dikdasmen DIP Al-Azhar untuk menyampaikan rasa syukur ya dan terima kasih kepada sekolah wabil khusus dan juga kepada baik itu pimpinan, guru, juga orang tua, pengurus cabang dan karyawan yang alhamdulillah telah bersama-sama telah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan sekolah dengan semaksimal mungkin. Demikian juga dalam membimbing, dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan dan alhamdulillah telah sempurna untuk melaksanakan ketentuan atau standar dari keagamaan. Wabil khusus pada hari ini adalah kegiatan wisuda tahfiz. Dan berterima kasih juga atas usaha yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. SMP Islam Al-Azhar 33 memiliki daya tarik tersendiri, wabil khusus dengan keberkahan para hafiz dan hafizoh, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, sehingga alhamdulillah laporan pada hari ini sudah sampai hampir 100% ya, murid-murid kelas 7 khususnya yang memilih SMP Islam 33 di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan juga di tengah kondisi musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur dan semuanya telah melaksanakan kegiatan di sekolah dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus juga kepada orang tua murid yang telah mendukung kegiatan di SMP Islam Al-Azhar 33. Rasa senang berikutnya adalah pembiasaan terhadap Al-Quranul Karim ini, terutama adalah tahsinnya, tadarusnya. Tadi juga ada bacaan-bacaan yang disampaikan oleh Ananda yang luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda yang soleh dan solehah. Demikian juga penghayatan-penghayatan.
terhadap Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah ucapan selamat kepada Ananda yang telah memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Dibuktikan dengan tadi ada demonstrasi yang disampaikan dan sangat luar biasa dari 46 wisudawan, 46 murid yang hafal Al-Quran. Dan sangat berbahagia sekali bahwa SMP Islam 33 Palembang melebihi sekolah-sekolah yang lain yang alhamdulillah sudah ada murid yang hafal sampai dengan 4 juz dan juga 5 juz. Dan ini membuktikan bahwa Ananda sekalian insya Allah menjadi calon-calon orang yang langsung sukses di masa yang akan datang. Keberkahan Al-Quran yang tadi disampaikan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi Ananda sekalian menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Memang kegiatan wisuda Hafiz Al-Quran Al-Karim ini biasanya dilaksanakan oleh Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar, dan alhamdulillah setiap tahun kita mewisuda hampir 4.500 orang yang terdata di Direktorat Dikdasmen, dan itu dilakukan di waktu yang tertentu, tetapi karena kondisi dan situasi sekarang ini, alhamdulillah sekolah-sekolah juga sudah melaksanakan kegiatan wisuda tahfiz walaupun dengan virtual. Bapak dan Ibu juga anakku sekalian, standar keagamaan Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar memiliki 10 standar keagamaan, wabil khusus diantaranya adalah pembelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah kita sama-sama ingin memiliki kemampuan dalam tahsinul Quran Al-Karim, baik Bapak dan Ibu guru maupun juga anakku sekalian. Tolong dijaga tahsin Al-Qur'annya, bacaannya, kemudian juga makhrijul hurufnya, dan hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak dalam bacaan. Kemudian juga ada standar tarjim, ya, terjemah Al-Qur'an. Dan kita sudah berupaya dengan menggunakan metode tamyiz. Dan ini pun juga dilaksanakan di sekolah. Kemudian juga ada tahfizul Qur'an, yaitu menghafal Al-Qur'an. Dan alhamdulillah dari TK, SD, SMP, dan SMA banyak sekali berlomba-lomba murid-murid kita untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan trennya untuk terus jumlah yang begitu banyak di lingkungan YP Al-Azhar ini sangat membanggakan bagi kita semua. Wabil khusus di SMP Islam Al-Azhar 33. Dan standar tahfizul Quran yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar adalah melakukan kegiatan-kegiatan ziyadah, menambah hafalan, kemudian murajaah, mengulang-ulang hafalan, dan kemudian munaqashah, ada ujian hafalan dan ada camp untuk tahfizul Quran. Alhamdulillah di SMP Islam Al-Azhar 33 semua langkah-langkah standar itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah tadi dicanangkan oleh Pak Awi dan teman-teman juga Ustadz Abdullah, mudah-mudahan terjadi nanti menjadi wisuda tahfizul Quran satu kampus Palembang dari jenjang SD, SMP. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan-kemudahan. Pesan untuk anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, yatlu atau tilawah juga bisa ditafsirkan dengan dohri qalbin, yaitu menghafal Al-Qur'anul Karim, mendirikan salat, kemudian berinfak, baik terang-terangan atau tersembunyi, maka dia mengharapkan suatu perdagangan yang untung. Anda sekalian, tetaplah selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Jadikanlah Al-Quran menjadi teman dekat buat kalian semua. Karena insya Allah, orang yang terus membaca Al-Quran, terus menghafal Al-Quranul Karim, maka dia akan selalu untung. Maka dia akan menjadi orang yang sukses, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita kalian insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, yakinilah orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim, dia adalah orang yang paling baik. Dan orang yang membaca Al-Quran
Dan orang yang selalu dekat Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka insya Allah dia seperti utrujah. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, Mathalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an mathal utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Sesungguhnya perumpamaan orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran maka seperti buah jeruk yang wangi dan rasanya manis. Maka orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran maka dia akan memberikan manfaat, dia akan memberikan kebijaksanaan kepada orang lain. Maka untuk itu tetaplah membaca, tetaplah selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Insya Allah Ananda akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir, dan membaca Al-Quran tidak akan ada orang yang menyakiti. Kemudian bagi Bapak dan Ibu guru sekalian, tetaplah untuk menjaga keikhlasan, membimbing putra-putri kita di sekolah. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, maka insya Allah akan menjadi jariah untuk Bapak Ibu di akhirat nanti. Tetaplah menjadi orang-orang yang sabar untuk mencetak generasi-generasi yang soleh dan yang solehah penghafal Al-Quran. Bagi Bapak dan Ibu orang tua murid, kami berharap mudah-mudahan tetap menjaga dan membimbing Ananda di rumah dalam mencintai Al-Quran. Menciptakan lingkungan yang memudahkan Ananda untuk bisa mengakses terhadap Al-Quranul Karim. Insya Allah Bapak Ibu, Ananda semua ini adalah Ananda yang soleh dan solehah. Dialah nanti yang akan menjadi penerus dari kita semua. Dan dia akan menjadi pemimpin. Tidak hanya pemimpin secara duniawi, tetapi jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita sama-sama untuk menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, dan tetap melakukan kebaikan-kebaikan serta adab yang sebaik-baiknya. Karena YPI Al-Azhar didirikan memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah mencetak dan membangun kadar akhlak, membangun akhlak. Dimanapun murid-murid Al-Azhar, maka akan mengedepankan akhlak yang baik. Yang kedua adalah menjadi alat negara yang bersih dan suci. Hatinya akan selalu fokus terhadap agama dan Islam, dan hatinya akan terus terkikis dari hal-hal yang membuat dirinya akan merusak terhadap perilakunya. Dan yang ketiga adalah YPI Al-Azhar didirikan diantaranya adalah untuk membentuk atau menjadikan misi mubalik Islam. Maka mudah-mudahan dengan wisuda, tahfiz Al-Quran, dan juga khatmul Quran SMP Islam A33 ini membuat anak-anak kita menjadi generasi-generasi di masa yang akan datang, menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat. Walaupun tadi disampaikan ada lulusan corona, tetapi justru lulusan ini lulusan yang terbaik. Kan di tahun 2020 ini adalah mendapatkan satu kesempatan kita semua menjadikan anak kita adalah anak-anak yang baik. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi doa-doa yang disampaikan baik oleh pengurus cabang YPI Al-Azhar Palembang maupun oleh Ustadz Ahmad Nahrawi dan juga Bapak dan Ibu guru dapat terlaksana dengan baik. Allah Subhanahu wa taala yang akan mempermudah kita semua. Terima kasih. Selamat sekali lagi kepada sekolah, Bapak dan Ibu guru, juga orang tua dan anakku sekalian yang telah melaksanakan kegiatan wisuda Hafidz Quran ini, dan mudah-mudahan SMP Islam A33 khususnya menjadi sekolah yang berkah, sekolah yang sukses, dicintai, dan juga diminati oleh seluruh orang-orang muslim wabil khusus di kota Palembang dan sekitarnya. Terima kasih. Demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kakak yang ulang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak Haji Effendi MPD atas kata sambutannya luar biasa. Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih. Ya Pak Yudi, semoga nantinya di wisuda tahfiz tahun depan mungkin Pak Effendi bisa datang ke Palembang ya. Amin. Insyaallah. Pak Effendi. Ya, hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita di acara inti, yaitu prosesi wisuda tahfiz Quran SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang, yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Ibu Dian Ayu Puspasari, SS. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang, Bapak Dr. Andes Ahmad Nahawi. Yang terhormat Ketua YPI Al-Azhar Cabang Palembang, Bapak Haji Abdullah Asad Basyaibat Asi. Dan yang terhormat Kasih Kurikulum Keagamaan, Bapak Haji Ahmad Effendi FMPD. Dan yang terhormat Ibu Rica Leksmania selaku orang tua murid dan seluruh wali murid serta murid-murid SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hadirin yang berbahagia, langsung saja. Pada hari ini saya akan menyebutkan nama-nama wisudawan dan wisudawati tahfizul Quran SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang tahun pelajaran 2019-2020 sebanyak 46 murid. Mohon untuk murid yang disebutkan namanya, kami mohon untuk berdiri bersama orang tua dan kembali duduk setelah nama serta tampilan slide telah ditampilkan. Nama-nama wisudawan dan wisudawati tahfizul Quran SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang tahun pelajaran 2019-2020. 1. Ahmad Munzili, kelas 9, jumlah hafal 3 juz, juz 30, juz 1 dan juz 2 dengan predikat mumtaz. 2. Almas Syifa Salsabila, kelas 9, jumlah hafal 5 juz, juz 30, juz 29, juz 1, juz 2 dan juz 3 dengan predikat mumtaz. 3. Angga Saputra, kelas 9, jumlah hafal 3 juz, juz 30, juz 1 dan juz 2 dengan predikat mumtaz. 4. Anissa Fitriana, kelas 9, jumlah hafalan 2 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat mumtaz. 5.
Dede Yusuf Setiawan, kelas 9, jumlah hafalan 3 juz, juz 30, juz 1, dan juz 2 dengan predikat mumtaz. Dimas Nur Fajr, kelas 9, jumlah hafalan 3 juz, juz 30, juz 1, dan juz 2 dengan predikat mumtaz. Edi Riyadi, kelas 9, jumlah hafalan 4 juz, juz 30, juz 1, juz 2, dan juz 4 dengan predikat mumtaz. Muhammad Akmal, kelas 9, jumlah hafalan 3 juz, juz 30, juz 1, dan juz 2 dengan predikat mumtaz. Muhammad Nasrullah Altebar, kelas 9, jumlah hafalan 3 juz, juz 30, juz 1, dan juz 2 dengan predikat mumtaz. Muhammad Tegar Adila, kelas 9, jumlah hafalan 3 juz, juz 30, juz 1, dan juz 2 dengan predikat mumtaz. 11. Yudhistira, kelas 9, jumlah hafalan 4 juz, juz 30, juz 29, juz 1, dan juz 2 dengan predikat mumtaz. 12. Asyaf Al-Fadil Malik, kelas 8B, jumlah hafalan 1,5 juz, dengan juz 30 dan juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 13. Balkis Safa Zahira, kelas 8B, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 14. Gina Nailatul Iza, kelas 8B, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 15. Izatu Sabita, kelas 8B, dengan jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 16. Muhammad Didi Arya Kusuma, kelas 8B, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 17. Muhammad Farid Retri Alwani, kelas 8B, dengan jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 18. Muhammad Nanda Rizqullah,
kelas 8B, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 19 Nafisa Bulan Sabela, kelas 8B, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 20 Naila Shifa Anindia, kelas 8B, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 21 Najia Syafa Alia, kelas 8B, dengan hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 22 Savana Ersya Ananda, kelas 8B, jumlah hafalan 2 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Mumtaz. 23 Wulan Dini Zulaika, kelas 8B, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 24 Alia Fandias, kelas 8A, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 25 Fadila Rizky Mulia, kelas 8A, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 26 Huwaida Afifa, kelas 8A, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 27 Kalin Zafira, kelas 8A, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 28 Muhammad Fahri Alfianto, kelas 8A, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 29 Muhammad Ihsan Zakaria, kelas 8A, jumlah hafalan 2 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Mumtaz. 30 Muhammad Nasirullah, kelas 8A, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 31 Muhammad Rizky Pratama, kelas 8A, jumlah hafalan 1,5 juz, juz 30, juz 29 dengan predikat Jayyid Jiddan. 32 Hana Risha Kusuma Jaya, kelas 7B, jumlah hafalan 1 juz, juz 30 dengan predikat Jayyid
Jiddah. 33. Izudan Rasyad, kelas 7B, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 34. Naura Adin Hardianti, kelas 7B, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 35. Rahmat Adi Nugroho, kelas 7B, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 36. Rosa Haisaria Putri Kasih, kelas 7B, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 37. Yuri Ayuning Tita Harahap, kelas 7B, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 38. Muhammad Haidar Al-Fayad, kelas 7B, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 39. Cahaya Aulia Arya Farima, kelas 7B, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 40. Aisyah Bakis Wijal Lestari, kelas 7A, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 41. Habibah Latifah, kelas 7A, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 42. Lutfi Hasmi, kelas 7A, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat 43. Natifa Aura Pradika, kelas 7A, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 44. Nuria Sulafa, kelas 7A, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. 45. Safira Aziza, kelas 7A, jumlah hafalan 4 juz, juz 30, juz 29, juz 1, dan juz 2, dengan predikat mumtaz. 46. Sahla Ali, kelas 7A, jumlah hafalan 1 juz, juz 30, dengan predikat Jahid Jiddah. Baiklah, untuk simbolis pengalungan gurun dan selempana serta pemberian sertifikat akan diwakilkan oleh Muhammad Nasrullah Aldebaran, dan mohon untuk kepala sekolah Babe Awi untuk kami persilakan memberikan menyematkan simbolis kepada Anda Muhammad Nasrullah Aldebaran.
orang sukses berdua ya. Budinya udah baik. Yang mana? Ya, ini, iya. Lemparnya miring ya? Kanan ke kiri. Sanian badan lurus. Salaman ini. Tolong. Tambahkan hafalan. Nggak boleh belum. Iya. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Buka biar sini. Nggak kelihatan saja kita. Oke. Terima kasih. Terima kasih kami silakan kembali Bapak Ali dan juga Anda dan untuk seluruh peserta wisudawan dan wisudawati kami mohon untuk berdiri semuanya dan kita akan melaksanakan menyanyikan lagu Himna Hafiz Quran. Kami mohon untuk wisudawan dan wisudawati mohon untuk berdiri bersama kedua orang tuanya dengan memegang tangan orang tuanya. Baik. Kami mohon untuk wisudawan dan wisudawati untuk merangkul tangan orang tua atau bisa juga merangkul pundak orang tua kita yang telah membesarkan kita hingga sampai saat ini yang telah memberikan pendidikan kepada kita semua. Tatap kedua mata orang tua kita, lihat jerih payah kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, keringat beliau. Satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Quran bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku untuk impian sama-sama korban. Berikan hati akhirat kelak. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta
sudah menjadi motivasi bagi kami agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umi, Abi, orang baik di malam hari bertahan kepada Allah untuk anak-anakmu agar menjadi orang yang berilmu yang bisa membahagiakan kelak nanti di akhirat. Umi, Abi, mungkin kami pernah melawan, membentak sesekali, tapi tidak ada rasa ingin berharga kepada kalian, Umi, Abi. Doakan kami selalu melawan nafsu ini agar menjadi hafiz Quran, memakaikan mahkota dan jubah kebesaran untukmu di akhirat nanti. Maafkan anakmu yang mungkin menyakiti hatimu kepadanya. Maafkan Umi, Abi. Baiklah, terima kasih untuk seluruh wisudawan, wisudawati beserta kedua orang tuanya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat untuk wisudawan dan wisudawati Tahfizul Quran SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang. Semoga selalu menjadi anak kebanggaan kedua orang tua, bangsa dan negara. Terus tingkatkan prestasi dan semoga nantinya seluruh murid SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang bisa mencapai hafalan hingga 30 juz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan sampai pada saat hari ini menjadi ladang pahala dan harapan baru untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Asi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cuma ada satu doa yang mungkin bisa kita sampaikan. Allahumma hamdana bil Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita semua diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak kuat hati ini menahan haru Ibu Ahyanin. Terharu saya sampai menangis. Masya Allah. Mudah-mudahan para ibunda dan ayahanda yang mendampingi anak-anak juga merasakan hal yang demikian dan makin semangat lagi bagi anak-anak untuk menghafal Quran lebih banyak lagi. Ibu Ahyanin, rasanya kita sudah ada di penghujung acara. Tapi sebelum menutup acara ini, lebih afdal lagi kita bersama-sama mendengarkan kita untuk berdoa. Ada pendoa kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Nanda Irwansyah MU Al-Hafiz. Kepada Bapak Nanda, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil keberkahan acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa agar semuanya kita menjadi ahlul Quran di dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil 'azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa sharrifna bi sharafati khatmil Qur'an وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكرهم إلى يوم الدين. واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في البر والبحر من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما وتلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن. اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن من أهل العبادة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Baik Ibu Ayanin, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah pula acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah berkat dengan hikmat Ibu Ayanin. Terima kasih kepada semua guru khusus Barbeawi yang sudah mensupport acara pada hari ini dan juga terima kasih kepada semua orang tua murid. Mungkin bisa lambaikan tangan terlebih dahulu para anak-anak dan orang tua murid. Boleh lambaikan tangan terlebih dahulu sebelum kita tutup. Iya, ini dia semangat para hafiz hafiz kita. Tepuk tangan buat para hafiz hafiz kita. Baik, Ibu Ayanin kita tutup Ibu Ayanin. Semoga tahun depan bisa ikut kembali, tidak daring lagi, pandemi ini berakhir, kita bisa melaksanakan wisuda secara langsung ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu semua